Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala azza wa jal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pada momentum siang hari ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang bukan hanya di bibir saja, akan tetapi takwa yang dapat diimplementasikan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa unsur paksaan apapun. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, karenanya lah hanya orang-orang yang bertakwa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin takwa kita tinggi, maka Allah akan semakin memuliakan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kadar ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat berarti. Ketika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan menjauh. Tapi ketika kita sangat bertakwa kepada Allah, maka Allah akan sangat memuliakan kita semuanya. Makanya di akroma itu mengandung kalimat fi'il, af'al tafdil, yakni lebih dimuliakan. Orang yang paling bertakwa, atqo, af'al tafdil juga, orang yang paling bertakwa akan dimuliakan dan akan lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, pada suatu malam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat didatangi oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, dan malaikat Jibril memberikan nasihat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakikatnya nasihat itu adalah untuk kita semua sebagai umatnya. Dan nasihat ini tertera di dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni karangan Imam Nusantara Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, yakni hadis dari Sahal
bin Sa'ad bahwasannya malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atani Jibril alaihi salatu wassalam. Kata baginda Rasul, pada suatu malam saya didatangi oleh malaikat Jibril. Qala Jibrilu alaihi salatu wassalam, maka berkatalah malaikat Jibril kepadaku, kata baginda Rasul, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Pesan yang pertama, nasihat yang pertama yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya nasihat ini adalah untuk kita semua sebagai umatnya, karena baginda Rasul sudah maksum, sudah bebas dari dosa. Maka nasihat ini adalah untuk kita. Yang pertama kata malaikat Jibril, ya Muhammad, is ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu. Silahkan. Engkau mau hidup seperti apa, silahkan Muhammad. Fa innaka mayyitun. Tapi jangan lupa Muhammad, bahwa engkau akan mati. Bahwa engkau akan mati. Malaikat Jibril berpesan kepada baginda Rasul, yang pesan ini adalah untuk umatnya. Karena baginda Rasul sudah sukses, sudah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah engkau sesuka hatimu, terserah. Silahkan engkau hidup, mau menjadi pedagang silahkan. Engkau mau jadi petani silahkan. Engkau mau jadi guru silahkan. Engkau mau jadi anggota DPR silahkan. Engkau mau jadi rakyat biasa silahkan. Silahkan semaumu. Tapi ingat Muhammad, bahwa engkau akan mati. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itu nasihat untuk kita. Bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa setiap yang bernafas, siapapun kita, apapun status sosial kita, kita jadi insinyur atau jadi pedagang atau jadi apa saja, semua akan mati. Maka kata malaikat Jibril, fa innaka mayyitun. Engkau akan mati, silakan. Engkau mau jadi orang yang paling taat juga silahkan. Engkau mau jadi orang yang brengsek, yang paling memiliki maksiat, mengerjakan maksiat, durhaka kepada Allah, silahkan. Allah sudah mempersilahkan, fa innaka mayyitun, akan tetapi engkau akan mati. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita ketahui bahwa mati itu ada dua. Yang pertama adalah husnul khatimah, dan yang kedua adalah su'ul khatimah. Kita pilih hanya dua. Silahkan. Apakah akhir hayat kita, akhir hayat kalian semuanya akan menjadi husnul khatimah atau menjadi su'ul khatimah? Silahkan kau pilih. Allah sudah memberikan petunjuk jalannya, yang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya adalah orang yang husnul khatimah. Apapun status sosial dia. Bisa jadi ada orang yang sangat miskin, yang apabila dia bergabung dengan kita, dia malu karena status sosialnya, dia tidak memiliki apa-apa. Akan tetapi dia ahli ibadah. Dia jarang bercampur dengan kita. Dia malu berkumpul dengan kita. Akan tetapi beliau ini ahli ibadah. Setiap panggilan Allah Subhanahu wa taala, beliau hadir, selalu hadir mengaji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhir hayatnya beliau dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Status sosialnya di mata Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tetapi status sosial di mata kita itu orang yang miskin, yang mungkin merasa malu, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan, tapi dia rajin beribadah kepada Allah sehingga ketika meninggalnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dinamakan husnul khatimah. Allah tidak memandang kekayaan,
Allah tidak memandang kegantengan, Allah tidak memandang jabatan kita, Allah tidak memandang apapun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling bertakwalah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril memberikan nasihat kepada baginda Rasul yang intinya adalah untuk kita semuanya. Apa isi nasihatnya? Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, silahkan engkau berbuat apa saja sekehendakmu, semaumu, sekeinginanmu, semau hawa nafsumu. Silahkan Muhammad, fa innaka majziyun bih. Akan tetapi Muhammad, setiap apa yang engkau kerjakan, ingatlah akan ada balasannya. Tidak bisa begitu saja didiamkan. Akan tetapi setiap apa yang diperbuat oleh kita, itu ada tanggung jawabnya. Fa innaka majziyun bih. Hakikatnya nasihat itu adalah untuk kita. Baginda Rasul sudah maksum. Makanya hadirin yang mulia, malaikat Jibril memberi wasiat kepada baginda Rasul yang untuk kita, silahkan engkau berbuat apa saja. Mau engkau ibadah terus kepada Allah, silahkan. Mau engkau sedekah terus untuk pembangunan masjid, silahkan. Bahkan mau engkau berbuat jahat kepadaku, kata Allah juga silahkan. Fa innaka majziyun bih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap apa yang diperbuat oleh kita, Allah Subhanahu wa taala sudah melihatnya. Allah akan memberikan balasannya sekecil biji zarah pun yang kita perbuat. Hadirin yang mulia, sekarang udah zaman canggih. Mungkin kita pernah berbuat maksiat, yang maksiat itu tidak bisa dilihat oleh siapapun. Tidak orang tua, tidak anak, tidak ada yang melihat. Kita bersembunyi di sebuah kamar atau di sebuah ruangan yang tidak ada siapapun. Di situ kita memegang handphone atau gadgetnya, dan kita di situ membuka situs-situs yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Situs-situs yang murka. Mohon maaf, mungkin situs yang porno. Tidak ada istri, tidak ada saudara, tidak ada anak, tidak ada yang lainnya, keluarga tidak ada. Hanya dia sendiri yang ada, hanya kita sendiri yang ada. Tapi demi Allah, wahai hadirin yang mulia, Allah Maha tahu. Ketika kita melakukan perbuatan yang jahat sekecil apapun, sesembunyi apapun, Allah Subhanahu wa taala insya Allah tahu. Allah Subhanahu wa taala pasti tahu apa yang kita perbuat, walaupun kita jauh dari siapapun. Tapi demi Allah, Allah Maha tahu. Dan mungkin merasa bangga, merasa puas ketika kita sudah melaksanakan maksiat. Mungkin kita akan bebas dari hukuman di dunia, tapi demi Allah nanti di akhirat Allah akan membalasnya. Perbuatan jahat itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Yasin, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu nakhtimu ala afwahihim, Allah Subhanahu wa taala, kami, kata Allah, nakhtimu ala afwahihim, mengunci mulut-mulut mereka, mulut-mulut manusia. Kita sebagai manusia dikunci mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara nanti adalah bukan mulutnya, akan tetapi tangannya. Ya, saya dulu pernah memegang gadget yang saya membuka situs-situs yang tidak diridhoi olehmu ya Allah, dan saya tidak melihat siapapun kecuali engkau ya Allah. Jujur tangan itu, mulut tidak akan berbicara. Nanti yang berbicara wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan kita semuanya. Wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah arjuluhum, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita tidak akan bisa membantahnya, kita tidak akan bisa berbohong.
Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, maka kami mengajak khususnya untuk saya sendiri dan juga jamaah semuanya, mari mulai sekarang kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tua, umur kita sudah tinggal sedikit lagi, tinggal menghadap kepada Allah. Kita bawa keimanan kita, ketakwaan kita tidak cukup. Maka mulai sekarang jauhkan dari hal-hal yang maksiat. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia. Kemudian pesan yang ketiga, kata baginda Rasul bahwa malaikat Jibril berpesan kepadaku yang ketiga. Apa pesannya? Yakni, ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu. Wahai Muhammad, silahkan engkau cintai siapa saja yang kau cintai. Kau cintai istri kamu yang cantik, silahkan. Kau cintai selingkuhanmu yang cantik, silahkan. Kau cintai anak-anakmu, putra-putrimu si mata wayang, belahan jiwamu, silahkan kau cintai. Kau cintai jabatanmu yang tinggi, bahkan kau akan naik lagi ke jabatan yang lebih tinggi, silahkan. Kau cintai hartamu, silahkan. Kau cintai rumahmu, mobilmu yang mewah, kedudukan dan jabatanmu, silahkan. Fa innaka mufariquhu. Tapi ingat Muhammad, bahwa engkau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Hadirin yang mulia, secinta-cintanya kita kepada siapapun, pasti di antara kita, entah yang kita cintai atau kita sendiri yang akan meninggal dunia, yang akan meninggalkan dunia, maka hendaklah mencintai kepada sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul pernah memberikan nasihat kepada kita bahwa ketika kita nanti meninggal dunia, kita tidak ada di dunia ini, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang akan mau menemani kita di alam kubur? Baginda Rasul berpesan dalam hadisnya, yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang ikut mayit di alam kubur nanti ada tiga. Kata baginda Rasul, yang pertama yakni ahluhu, keluarganya ikut semua mengantar ke alam kubur. Wa maluhu, dan hartanya ikut, motor, mobil mengantarkan sampai ke alam kubur, keranda pun sampai mengantarkan ke alam kubur. Wa amaluhu, dan yang ketiga adalah amal perbuatannya masuk ke dalam kubur. Wa yabqa wahidun, kata baginda Rasulullah, yang kedua itu nanti akan kembali pulang ke rumahnya masing-masing, tidak mau menemani ke alam kubur. Dan yang tetap adalah wa yabqa wahidun, yang tetap menemanimu di alam kubur hanya satu, yakni amaluhu, amal kita. Hadirin yang mulia, sudah berapa banyak amal kita? Masya Allah, ada pembangunan masjid yang sedang membutuhkan renovasi, dana dan lain sebagainya. Ayo kita bantu, itu yang nanti akan mengamal. Kata orang yang sudah meninggal, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia ini. Kalau seandainya aku kembali ke alam dunia ini, demi Allah saya akan bersedekah kepadamu ya Allah. Wa akum minas solihin. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, dan saya akan sedekah dan saya akan berjanji menjadi orang yang soleh. Hadirin yang mulia, itu diantara pesan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Nasaiul Ibad karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang mana hadis ini untuk kita semua hakikatnya itu adalah tanbih, peringatan untuk kita agar kita senantiasa meningkatkan keimanan kita bahwa kita semua akan mati. Apa yang kita bawa adalah amal kita. Maka hadirin yang mulia, saya mengajak khususnya untuk saya pribadi, lebih baiklah untuk ke depan jangan sampai kita melakukan dosa-dosa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna lina'lama laula an 'allamanallah wa ma kunna linajlisa laula an jallasanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha risalata wa 'addal amanata wa nashahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفارة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر جيوش المسلمين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وأهلك الكفارة والمشركين إسرائيل وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداء الدين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.